Halo semua, salam sehat bagi kita. Perkenalkan, nama saya Waldo Jerim Sukaca dan teman kami yang sedang berhalangan, yaitu Ignatius Joti, Saya Vanessa Gunawan. dan kami akan membahas masalah yang ada di Istana Siak. Yang pertama, lokasi Istana Siak terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di Indonesia. Ini adalah peta denanya. Bisa dilihat ada 4 istana, yaitu Istana Panjang, Istana Aseraya Masimiyah, Istana Peraduan, dan Istana Limas. Selain itu ada Selaras, dan yang terhalang itu adalah kolam larangan. Ini adalah denah dalamnya, sejarah. Kesultanan Siak Sri Indapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan Tata Johor. Dan pada saat pemerintahan Sultan Syarif Kasim II atau pemerintahan terakhir, ia menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Masalah yang sedang dihadapi. Masalah yang sedang dihadapi pada saat pandemi ini, pada saat pandemi muncul, Kerajaan Siak Sri Indapura sempat ditutup untuk beberapa bulan demi menghindari penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Dan sudah mulai dibuka, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan, dan akibat dari pandemi ini, pengunjung Kerajaan Siak Sri Indapura mulai berkurang dan pemasukan ekonomi juga ikut menurun. Selain dampak dari wabah COVID-19 ini, kurangnya pengunjung Kerajaan Siak Sri Indapura juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang objek wisata ini dan penawaran yang ada di wisata tersebut, walaupun masih banyak ada faktor lainnya. Oleh karena itu, kami ingin memberikan solusi pada objek wisata Kerajaan Siak untuk memikat wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Rencana pembangunan. Untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kerajaan Siak, kami uh, berkeinginan untuk mengadakan atraksi wisata tentang Kesultanan untuk memahami Kerajaan Siak. Atraksi yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun wisatawan tentang sejarah dari Istana Siak. Kegiatan ini atau atraksi ini memiliki konsep yang sama seperti sendera tari yang ada di Prambanan, yaitu sendera tari Ramayana yang juga menceritakan kisah Ramayana. Ya, kira-kira seperti ini untuk poster yang akan ditampilkan atau yang dipromosikan untuk acara atraksi Kerajaan Siap. Jadi kita bisa lihat dari kiri yaitu Kesultanan Kerajaan Siap. Jadi di acara ini berceritakan tentang kesultanan-kesultanan yang ada dari awal hingga akhir Kerajaan Siak. Jadi setiap sultan-sultannya diceritakan di acara ini. Dan untuk jadwalnya, yaitu setiap hari Sabtu, jam 7 sampai jam 9. Kecuali hari Sabtu adalah tanggal merah. Jadi itu akan libur. Dan eh, di sini kita bisa lihat bahwa ada paket-paket yang tersedia dalam atraksi ini atau acara ini. Jadi yang pertama yaitu VIP, kelas 1, kelas 2, reguler, dan pelajar. Um, untuk masing-masing kelas
akan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di sini fasilitas VIP dengan kelas 1 berbeda dan seterusnya. Dan kami di sini juga berkeinginan agar masyarakat yang belum bisa datang ke tempat acara bisa melihat juga secara online. Jadi kami akan menawarkan dua paket tiket, yaitu paket tiket offline dan online. Dan untuk online bisa diakses lewat YouTube dengan membeli tiket yang tersedia di web yang disediakan. Saya akan Ini menjelaskan contoh dari web yang kami buat. baik, saya akan menjelaskannya. Ini adalah contoh prototipe-nya. Pertama, kamu bisa memilih mau daftar secara reguler atau pelajar. Jika memilih secara reguler, maka tinggal tekan submit. Terus masukkan namanya, contoh Kevin. Terus emailnya kevin@gmail.com. Nomor teleponnya 0812, terus yang seterusnya. Nanti kamu akan diberitahu harga satu tiketnya, yaitu 40.000. Terus diberi mau beli berapa banyak jumlah tiketnya. Jika contohnya 2. Terus kamu pilih lagi tanggal kapan mau kamu nonton. Anggaplah 22. Nanti akan diberitahu 2 tiket pada tanggal 22, harganya sekian. Terus nanti akan diberikan QR code untuk pembayaran. Jika sudah melakukan scan QR dan membayar, kamu bisa lanjut tekan submit. Terus nanti dia akan memberikan pesan seperti ini. Dia akan kirim ke emailmu link YouTube tersebut. Terus untuk pendaftaran pelajarnya tuh berbeda di sini aja, yaitu nama sekolah atau universitas, dan masukkan foto kartu pelajar kamu. Sisanya selebihnya sama, mungkin cuma beda di harga juga. Sekian. Akan dilanjutkan oleh saudara Ewa lagi. Ya, untuk acara ini kami juga mengikuti protokol kesehatan yang ada di Indonesia, yaitu pertama, sebelum memasuki acara atraksi, kita harus untuk cek suhu diri kita. Kemudian cuci tangan. Terus yang ketiga, kita memakai hand sanitizer. Yang keempat, kita harus selalu memakai masker. Dan yang kelima, kita harus menjaga jarak antara eh, orang lain. Dan catatan, jika bersin, harap menutup hidung dan mulut walaupun sedang memakai masker. Setelah itu, kita harus memakai hand sanitizer lagi. Ya, untuk acaranya kira-kira akan dilaksanakan di lapangan yang ada di depan Istana Siap. Ini yang di atas ini adalah lapangannya. Yang di bawah itu penunjuk di mana lapangan itu berada, yaitu di depan Istana Siap. Untuk panggung dari setiap kelas-kelas tiket akan tersedia seperti ini. Kami ingin apa menarik orang untuk bisa masuk di kelas paling tinggi, yaitu VIP. Karena dengan begitu kita juga memperkenalkan banyak eh, apa hasil-hasil dari kerajaan Siap atau eh, makanan khas, minuman khas, dan batik khas yang ada di Siak. Kita masuk ke kesimpulan. Eh, Kesimpulan dari
kami, yaitu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan dalam ekonomi. Kami berusaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi di sekitar Kerajaan Siak. Maka kami akan bekerja dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, dan pemerintahan daerah. Dan kami juga ingin untuk bisa bekerja sama oleh e-commerce yang menyediakan tempat wisata. Dan begitu, kami juga menyelesaikan masalah di bidang transportasi, karena investor-investor asing akan memberikan transportasi untuk memudahkan wisata-wisatawan datang ke tempat tersebut. Ya, kira-kira seperti itu hasil dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tindakan kami. Sekian dari kami. Terima kasih.